Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal mukarramin, jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita pun yang berada di tempat ini tentu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah dirasakan oleh kita semua. Wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan yang Allah larang. Kemudian kita mengistiqomahkan diri dalam beribadah, tentu dengan wasilah kita mentadaburi ayat-ayat ilahi pun semoga termasuk tanda syukur kita kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat yang tengah diberikan Allah tambah nikmat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginformasikan kepada kita selaku hambanya bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah itu berusaha keras untuk menyesatkan, bahkan berusaha keras untuk menyesatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasul sehingga tidak akan pernah tersesat, karena yang diikuti bukan hawa nafsu yang berada dalam dadanya, namun yang diikutinya adalah petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 113, surat 4 surat An-Nisa ayat 113. Jadi sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada Rasul, tentulah segolongan dari mereka orang-orang kafir berkeinginan keras untuk menyesatkan Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لهمت طائفة منهم يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkannya. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membayangkanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang melimpahkan kepadamu itu sangat besar. Shadaqallah. Ya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada engkau wahai Muhammad, walaupun khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tentu kita sebagai umatnya pun ya tengah mengalami hal ini, bahwa segolongan dari mereka di sini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, ya, itu mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menerus menjadikan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempit dada terhadapnya, karena mereka berupaya untuk menyesatkan Rasul. Tetapi kata Allah, mereka tidak menyesatkan, ya. Tetapi mereka tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Nah, ini dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, yaitu ma'sum, ya. Pemeliharaan. Ma'sum itu pemeliharaan, dipelihara dari gangguan-gangguan manusia. Maka mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu wahai Muhammad. Dan juga karena Allah telah menurunkan Al-Kitab Al-Quran dan Al-Hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang
belum engkau ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Jadi walaupun ya pada waktu itu Rasulullah SAW ditawari dengan jabatan setinggi-tingginya, wahai Muhammad, kata utusan orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, utusan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mengutus seseorang ya untuk menggoda Rasul ya dengan godaan, bahkan penawaran yang ditawarkan kepada Nabi. Wahai Muhammad, kata utusan itu, jika engkau ya ingin jabatan tertinggi di antara kami, maka kami akan mengangkatmu ya dengan jabatan yang setinggi-tingginya. Jika engkau menginginkan harta, wahai Muhammad, maka kami akan mengumpulkan seluruh harta dan akan diberikan kepadamu. Kemudian jika engkau menginginkan wanita-wanita yang tercantik di tempat ini, kami akan pilihkan untukmu. Itu kan. Sok hayang naon lah gitunya. Tapi dengan syarat tinggalkan dakwah kamu. Kan gitu. Jangan bawa-bawa Quran. Jangan bawa-bawa kitab Allah, kan gitu. Sampai pamannya pun demikian. Wahai Muhammad, ya mereka berkeinginan keras untuk menyetop apa yang kau bawa itu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, andaikan matahari disimpan di tangan kananku, bulan ya rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Itulah keputusan keistiqomahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah, dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Sehingga walaupun mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan Rasulullah ya dari dakwah ilallah, ya dari mengajak manusia kepada jalan yang Allah ridhoi, namun upaya-upaya mereka gagal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergiur dengan penawaran-penawaran duniawi. Karena apapun yang ditawarkan kepada Rasul itu hanyalah kesenangan sementara. Mata'un qalil, ya, kenikmatan yang sedikit, kenikmatan kesenangan yang palsu, kenikmatan yang sebentar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergiur sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepadamu wahai Muhammad itu adalah sangat besar atasmu. Jadi yang terbesar, yang terbaik adalah dakwah ini. Dakwah ilallah, da'a ilallah. Yang terbesar, yang terbaik adalah ilmu yang paling tinggi. Kemudian perbuatan-perbuatan yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi, akhlak-akhlak yang tinggi adalah hanya satu, kata Allah, mengingatkan manusia ke negeri akhirat. Tidak, karena ya setinggi jabatan apapun tetap akhirnya pulang ke akhirat. Sekaya apapun manusia akhirnya pulang ke akhirat. Ya. Sebanyak apapun istri akhirnya pulang ke akhirat. Makanya perbuatan-perbuatan yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi, akhlak-akhlak yang tinggi adalah mengingatkan ke negeri akhirat. Sebagaimana para nabi terdahulu ya, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia ke negeri akhirat, itulah karunia yang terbesar yang tidak akan terukur dengan apapun. Ayatnya surat 38 ayat 45 46. Surat 38 surat Shad ayat 45 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Inna akhlasnahum dzikrad dar. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mencipta mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada mengingatnya. Jadi menganugerahkan akhlak yang tinggi, perbuatan-perbuatan yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi, akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Makanya Rasulullah SAW tidak akan pernah menyimpan dakwahnya, tidak akan pernah berhenti dalam mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, karena bagi orang-orang yang beriman, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap negeri akhirat mereka yakin. Maka itulah yang dinamakan rahmat Allah yang terbesar. Bahkan mengenai negeri akhirat, ya, Rasulullah SAW itu awalnya tidak mengharap diturunkan Quran kepada Nabi, ya, maksudnya Nabi tidak berharap. Nabi kan tidak tahu, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nabi tidak tahu apa kitab Al-Quran dan apa iman itu. Gitu kan? Tetapi Al-Quran itu, ya, sebagai peringatan ke negeri akhirat, itu diturunkan karena rahmat yang besar dari Allah, karunia dan rahmat Allah yang terbesar. Bukan karena keinginan Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menginginkan. Allah yang menyatakannya. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah menginginkan bahwa Quran itu diturunkan kepadamu. Akan tetapi Quran itu adalah suatu rahmat yang besar dari Allah, ya, bagimu dan bagi kaummu. Sehingga, ya, perkataan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Quran surat 28, surat Al-Qasas ayat 86. 28 86. Surat 28 Al-Qasas ayatnya 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ma kunta tarju ayyulqa
ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin zahiran lil kafirin wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaik wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da unzilat ilaik wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin Sadaqallahul azim. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar diturunkan kepadamu kitab Al-Quran itu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi kamu Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Ya, sadaqallah. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, dan engkau tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya, karena memang awalnya Nabi tidak tahu apa itu Quran dan apa itu iman. Akan tetapi walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya itu dalam dada Rasul, diberikan kepada Rasulullah. Makanya ya, ada yang berpendapat anu kedah dipieling yang harus diperingati, diingat-ingat gitunya, diulang-ulang mengingatnya agar kalian ingat, dan bagi orang-orang yang mengingat, cenah kata Allah, yaitu apa yang telah diturunkan kepada Nabi, gitu, yang harus terus diingat. Ya, jadi bukan yang harus diingat itu bukan hanya kelahiran Rasulullahnya saja, akan tetapi yang lebih urgent adalah apa yang diturunkan kepada Rasul itu, Quran. Nya ada cenah upami teu lahir moal aya Quran, lahir heula. Setelah lahir ya baru Allah menurunkan Al-Qur'an. Namun ya dalam ayat ini tentu bisa difahami oleh kita bahwa ketika Rasul terlahir lah katakan, engkau tidak pernah mengharap agar Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tidak ada. Ya, iya, Allah yang menyatakan. Dan kamu tidak pernah mengharap Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi, iya, Al-Quran itu diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Maksudnya adalah Al-Quran Al-Karim itu diturunkan bukanlah karena Nabi Muhammad SAW mengharap agar diturunkan, melainkan karena rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Ayat 87-nya, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Berarti ketika seseorang menghalangi menyampaikan ayat-ayat Allah, berarti ya ingin berkeinginan keras untuk menyesatkan Rasulullah, ya, supaya Rasulullah itu
ya, tidak menyampaikan ayat-ayat Quran lagi. Maka dalam ayat ini larangan orang-orang kafir, larangan Allah terhadap Nabi, dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat Allah itu diturunkan kepadamu. Dan serulah mereka kepada iman, kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jelas ya. Disinilah Rasulullah SAW berteguh hati, ya, berpegang teguh terhadap Quran, berteguh hati terhadap Al-Quran, ya, sehingga Rasulullah SAW walaupun ya ditawari apapun kepadanya, tetap saja Rasulullah tidak bergeming. Rasulullah istiqomah untuk tetap berada dalam koridor dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada Nabi, janganlah ya engkau menjadikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka. Walawit taba'al haq, ya, jika sekiranya kebenaran itu ya mengikuti keinginan mereka. Nah, ini kan jadi mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan, kemudian ya al-haq, kebenaran pun seolah-olah harus sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Maka Allah nyatakan lafaz sadat, tentu akan hancur langit dan bumi beserta apa yang berada di dalamnya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala memberikan az-zikr, peringatan. Bahkan di dalam terjemah terjemah cetakan Madinah ini, al-az-zikr itu diterjemahkan dengan kebanggaan. Bahkan mereka telah berpaling dari kebanggaan, sementara kebanggaan itu seharusnya mereka ikuti. Ya, suratnya surat 23 ayat 71. Surat 23 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Atainahum bidzikrihim fahum dzikrihim mu'ridun. Sadaqallahul azim. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan. Nah, kalau cetakan Madinah artinya begini. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, akan tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Maksudnya telah didatangkan Quran itu sebagai kebanggaan bagi mereka. Jika mereka mengikuti al-haq, kebenaran dari Allah, al-haqqu min rabbika,
kebenaran dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang ya ragu-ragu terhadap Quran ini. Jadi andai kata kebenaran yang dibawa oleh Rasul pun itu menuruti keinginan mereka. Jadi kan mereka meminta orang sekali ewang cenah ibadah teh. Ya, kan gitu. Sehari engkau beribadah kepada berhala bersama-sama kami. Nah, besok kami pun itu akan menyembah Tuhanmu, cenah kan gitu. Nah, turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Wah, itu udah. Jadi tegas ya, tidak mencampur adukan al-haq bil batil wala talbisul haqq bil batil, tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Anu hak mah hak we, tidak bisa mengikuti keinginan mereka. Kalau mengikuti al-haq itu mengikuti keinginan mereka, hancur semua kata Allah. Langit dan bumi beserta isinya. Akan tetapi kata Allah, Allah telah mendatangkan kepada mereka peringatan, ya, akan tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Peringatan itu adalah suatu kebanggaan jika mereka ikuti, yaitu Al-Quran. Nah, walaupun mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan Rasul, tidak akan pernah, karena karunia dan rahmat Allah yang sangat besar itu tetap ya berada di dalam petunjuk yang benar, berada dalam dada Rasulullah SAW. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Tadi dalam Quran surat 23:71 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kebenaran itu mengikuti keinginan mereka atau hawa nafsu mereka, niscaya binasa langit dan bumi. Nah, oleh karena itu, jika sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, ya, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya akan kamu ditimpa azab yang besar. Karena memang kesesatan orang yang tersesat itu berusaha untuk menyesatkan orang lain. Jadi antara hak dengan yang batil itu akan terus berperang, ya, saling mengalahkan. Jadi yang hak dengan yang batil itu akan terus saling mengalahkan sampai hari kiamat. Jadi tidak akan selesai. Terus yang hak dengan yang batil itu berperang, sehingga jika sekiranya tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, tentu ya Nabi Muhammad pun terus ya dipersekusi, ya, bahkan terus-terusan ya, supaya berhenti dalam dakwahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya ya kepada kita semua, sehingga kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ya mampu mendapatkan karunia dan rahmat Allah yang terbesar, yang tidak akan tersaingi atau tidak akan tidak akan bisa ditukar dengan apapun, karena rahmat dan karunia Allah kepada Nabi dan kepada kita pun itu sangat besar. Kita perhatikan kembali surat An-Nur surat 24 ayat 20-21. Surat 24 ayat 20-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أحد أبدا والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Selama-lamanya. Shadaqallah. Ya, walaupun ayat-ayat ini adalah ayat-ayat rangkaian mengenai berita hoax, ya, berita bohong, yaitu ketika ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berzinah dengan Sofwan. Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu semua, dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar gara-gara ya menyebarkan berita-berita bohong.
Aya nama ngahaja. Berita-berita bohong teh ngahaja. Viral. Jeung aya nama deh dijieun eta teh ameh menang duit. Berita bohong gitu nya. Taya-taya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, makanya dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Karena memang setan ingin menyesatkan manusia. Termasuk ya, orang-orang kafir itu membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia. Kan tadinya dalam ayat pertama tadi surat 4 113. Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu mereka sangat menginginkan sekali, mereka menginginkan menyesatkanmu wahai Muhammad. Tapi tetap saja Rasulullah SAW ya tidak bergeming walaupun mereka menginginkan penyesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, yang mana setan itu ya ingin senantiasa menyesatkan manusia. Wa may yattabi', barang siapa yang mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan-setan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan-setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Berarti menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya. Kan kembali karena karunia jeung rahmat Allah. Aduh. Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Jadi lamun lain ku Quran, kan karunia dan rahmat Allah itu apa sih? Quran kan tadi juga. Kalau sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah, karunia itu pemberian, rahmat Allah itu adalah kasih sayangnya, maka apa pemberian dan kasih sayang Allah itu? Petunjuk. Lamun segmah bukan karena petunjuk-petunjuk Allah, niscaya manusia itu ya tidak seorang pun dari kamu itu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Pasti. Itu lamun sanes ku Quran mah jelema teh salila-lilana ge moal bersih. Kalau lotor wae. Nah, maka hendak dibersihkan dengan Al-Qur'an ini. Karunia dan rahmat Allah itu sangat besar bagimu. Kemudian tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Membersihkan siapa yang dikehendakinya. Nah, ini kan akhirnya dinyatakan bahwa Siti Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong, hoax. Maka ayat 14-nya sama. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima aftabtum fi 'adzabun 'adzim. Maka artinya sekiranya 14 ayat 14 berita bohong. Jadi kalau sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena perbicaraan kamu tentang berita bohong itu. Jadi ya yang namanya al-haq dengan kebatilan, kebenaran dan kebatilan itu terus ya berperang sampai hari kiamat. Terus mana coba yang akan kalah? Apakah kebenaran atau kebatilan? Ya, walaupun ya kebatilan itu banyak
pendukungnya ketimbang kebenaran. Kan di zaman ayeuna mah cenengan jelema nu bener teh batur. Minoritas. Batur. Beda jeung nu teu rada cereug, loba di baturna teh. Tapi ya alhamdulillah jika sekiranya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau jika sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu tidak akan bersih selama-lamanya manusia itu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Untung eta aya petunjuk-petunjuk Allah, karena itu adalah merupakan karunia dan rahmat Allah yang terbesar. Maka katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad bifadlillah, ya, dengan karunia Allah, wa rahmatuhu dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, kata Allah, hendaklah kalian bergembira dengan mendapatkan karunia dan rahmat Allah ini. Sebab karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, terhadap apa yang mereka kumpulkan, orang-orang kafir kumpulkan, orang-orang musyrik kumpulkan. Ya. Maka apa sih karunia dan rahmat Allah itu? Ya Quran, ya. Suratnya surat 10 57 58. Surat Yunus surat 10 ayat 57 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Sadaqallah. Jadi jelas ya, rahmat dan karunia dan rahmat Allah itu adalah Quran sebagai pelajaran dari Allah
obat bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk bagi kehidupan dunia akhirat, dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Itu karunia dan rahmat Allah. Maka katakan wahai Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, sing aratoh menang karunia dan rahmat Allah, sing gembira, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena huwa khairum mimma yajma'un, karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, kita beruntung mendapatkan karunia dan rahmat Allah yang terbesar, yang tidak pernah diharapkan oleh Nabi Muhammad, kan gitu kata Allah ya. Tadi dalam surat 2886. Jadi Quran ini sebelumnya engkau tidak pernah mengharap Quran akan diturunkan kepadamu. Ya. Karena Al-Quran itu adalah suatu rahmat yang besar yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kasih sayang Allah. Dalam muntanya aheun majigana teh urang nepi ka ayeuna ya. Moal maca Quran beurnya. Hare-hare we ting ka mana kitu urang teh. Lalampahan teh seperti anu ya itulah tersesat, bingung. Tok, Pak, maaf ya. Ini fakta ya, jika yang dikejar adalah naon? Ketenaran, popularitas, kenapa orang yang terkenal bunuh diri? Saking kuliur. Loncat di hotel cenah. Saha teh Pak? Saha namina teh untung teu wawu. Teu wawu. Ngan aya we beritana gitu. Dia yang dikejar adalah popularitas. Wah, terkenal. Geus terkenal bunuh diri. Kemudian seseorang mengejar harta kekayaan duniawi, geus beunghar, bunuh diri deui. So, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa bagi orang-orang yang tidak mengikuti karunia dan rahmat Allah. Saya yakin. Buktina urang mah cik paribasana itunya teu beunghar jiga batur, tidak terkenal jika batur, tenang we hate teh. Itu naon atuh nu diperebutkeun teh kan gitu. Sok da sateu acan dipeupeuh ku Al-Qur'an mah hate teh. Wah, nu diberi teh nya eta we nu can kapibanda ku urang kan ya. Cita-cita urang, wah, target kita. Mata sok kadangkala orang yang mentarget heug tidak sesuai target, stres gitu kan. Udah saha atuh anu nepikeun ka target eta teh lamun teu tawakal ka Allah mah gitu. Makanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran, enjoy we. Kejar target, alhamdulillah. Tidak terkejar target, alhamdulillah we. Mata bahasana teh syukuran we. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Gitu we. Nah, stres atuh Pak. Stres zaman kiwari makomo. Target. Tidak mencapai target. Wah. Stres. Tos target orang manaon? Hiji ridho Allah. Titiknya bismillah. Gitunya. Nya titik awal pemberangkatan bismillah, yang dituju titik mardotilah. Geus we eta naon deui atuh Pak? Keur urang mah. Matakna untung alhamdulillah. Nya walau jika sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah, kan orang teh moal bersih cek Allah teh salilahilana oge. Ku sabab ku Quran dibersihkeun urang teh. Tak tadi kamakola oma irama fidang dutiha stres. Obatnya iman dan takwa emang benar. Jadi oma irama mah tepati-pati jadi inspirasi menyanyi dan tinu Quran hungkul atuh. Matak henteu laasnya laguna teh nepikeun ka hari kiamat tuh.
Sebab Quran eta mah jerona ge gitu. Sebab Quran. Artinya apa? Karunia dan rahmat Allah itu adalah khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini poin terpenting bagi kita adalah tadi, jika sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah, mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kita juga sama. Kita pun ya ingin disesat-sesatkan. Oleh siapa? Setan manusia. Ya, setan manusia itu berkeinginan keras untuk menyesatkan kita. Jadi sangka naon, bararingung hirup teh. Itu luh lah, nya aduh alah kumaha ieu. Itu. Padahal ya Allah menyatakan ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi susah, lain keur jadi susah Qur'an teh. Ku sabab teu boboh kana Qur'an jadi salah rusak. Nya susah susah hirup. Pikiran gitu. Ya, tapi kita alhamdulillah diberikan karunia dan rahmat Allah yang terbesar yang harus kita ikuti. Karena dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, ya, kan hati akan lapang dada. Nah lah, kalau yang sudah merasakan mah enjoy lah, menghadapi apapun tenang, nya. Teu jadi naon teu rarudet gitu. Saya jalani gitu. Karena kita berada dalam koridor petunjuk gitu. Geus tawakal we ka Allah. Dalam upami henteu kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah, sudah ya, zaman sekarang itu sudah. Makanya kenapa Al-Qur'an ini ya sampai hari kiamat pun akan tetap update, ya, akan tetap relevan. Jadi tidak akan mungkin Quran macana eta mah geus moal katinggalan zaman atau naon. Sudah tidak relevan lagi itu bisa. Nah, ya, setiap produk pasti kan ada petunjuknya nya. HP geuning diselapkeun aya bukuna tah, ame teu ruksak. TV aya bukuna. Ya, naon deui mobil kantenan kana bukuna ge. Komo manusia ieu diciptakeun ku Allah tah petunjukna. Sakieu tak loba teuing kitu. Kuduna mah salembar benernya. Gitu. Tapi inilah tah ieu yang disebut karunia dan rahmat Allah yang terbesar kepada Rasulullah. Rasul pun tidak mengharap diturunkan Quran, tapi ya merupakan suatu rahmat yang besar yang diturunkan kepada Rasulullah, sehingga kita sebagai umat Nabi, umat Rasul mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang dijalankan oleh Rasulullah, sehingga kita ya ikut kepada upami gerbong tema kana gerbongna bae atuh anu pang ocotna oge nu pang tungtungna atuh ari ngait mah kitunya kaseret weh urang teh kitu. Penting mah nepi we sararea ka surga gitu. Keun pang tukangna oge gitu nya. Asal nyantelkeun we nya dicantelkeun teh petunjukna ku urang teh gitu. Kacana gerbong mah itu. Gitu. Gerbong para nabi dan para rasul utusan Allah menuju mana? Menuju perjalanan surga, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan apapun ya, titik nama bismillah sok karena Allah, dengan nama Allah gitu kan. Oke. Targetnya adalah mardotilah. Targetnya adalah ridho Allah. Kabeh apapun ya, baik urusan keluarga, urusan ekonomi bisnis, urusan tek-tek bengek, pokoknya serahkan kepada Allah. Itunya. Maka harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Maka barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka ya keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang tersesat, maka kerugiannya untuk dirinya sendiri. Pek eta mah.
pilihan ada di kita. Erek mengikuti petunjuk atau mau tersesat. Intinya. Baik, sebagai penutup saja itu surat 17 ayat 15, 17 ayat 15. Penutup Al-Isra ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى Rasulullah. Sadaqallahul azim. Maka Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang. Sadaqallah. Inilah petunjuk-petunjuk Allah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, berbuat sesuai hidayah Allah, berbuat sesuai dengan karunia dan rahmat Allah. Gitu. Ya, kata Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Walaupun berkeinginan keras untuk menyesatkan, tetapi yang diikuti adalah petunjuk, maka fala mudillalah, mayyahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang mendapat petunjuk, tidak akan ada yang sanggup menyesatkannya. Walaupun mereka berkeinginan keras. Sebaliknya wa mayyudlil, dan barang siapa yang tersesat, fala hadiyalah, tidak akan ada orang yang sanggup memberikan petunjuk baginya. Makanya barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Naudzubillah. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Mudah-mudahan karunia dan rahmat Allah yang sangat besar, yang berada di tangan-tangan kita, yang berada di rumah-rumah kita, bahkan harus sampai masuk ke dalam dada-dada kita, ya. Al-Quran di dadaku. Udah nama kitu. Ya manaon anu di dada teh? Al-Quran di dadaku. Ya, semoga petunjuk-petunjuk Allah ini, karunia dan rahmat Allah ini mampu ya merubah sikap kita dari ya asalnya kegelapan menuju cahaya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.